anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahu azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beritahulah kepada umat Islam agar mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Pasti mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh dengan berbagai macam kendaraan. Agar mereka menyaksikan manfaat dari haji ini dan agar mereka ingat Allah pada hari-hari haji atas rezeki yang telah Allah berikan berupa hewan ternak, maka sembelilah hewan ternak itu, makanlah dagingnya sebahagian lagi sedekahkanlah kepada yang lain, kepada fakir miskin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, undangan Allah jamaah sholat subuh. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan dua hal. Pertama tentang haji ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pergi haji, mudah-mudahan kita menjadi haji mabrur. Haji mabrur itu tandanya setelah pulang haji kembali ke tanah air, dia makin taat pada Allah. Rajin kamu haji, rajin bersedekah, ya, rajin baca Quran, suko menolong orang, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Itu haji mabrur. Tapi kalau sudah pulang haji, tidak datang ke masjid lagi, karena waktu haji itu sudah sering sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Padahal pergi haji itu latihan kamu haji. Ya, setelah pulang haji harusnya kita biasa ke masjid. Kalau sudah pulang haji tidak pernah ke masjid lagi, itu bukan haji mabrur, haji kabur. Baik Bapak Ibu, insya Allah mereka yang akan pergi haji sekarang ini tanggal 23 bulan ini akan berangkat kloter 1 dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat ada 14 kloter bergabung dari Bengkulu ya.
Bapak Ibu sekarang kalau pergi haji menunggu 26 tahun. Ya. Dulu di Makassar masa menunggu itu 45 tahun. Di Jawa Timur masa menunggu itu 48 tahun. Di Sumatera Barat menunggu kita 25 tahun. Beda-beda. Sekarang oleh pemerintah disamakan semuanya menjadi 26 tahun. Yang di Makassar tadi 45 turun menunggunya jadi 26 ya. Yang di Jawa Timur tadinya 48 tahun menjadi 26. Yang di Sumatera Barat tadinya menunggu 25 tahun sekarang dinaikkan jadi 26 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar haji umur 50, umur berapa pergi haji? 76. Kalau masih sehat Bapak Ibu ya. Jadi sekarang mendaftar haji junior namanya. Anak kita yang baru tamat SMA, tamat kuliah umur 22 langsung daftarkan haji. Ya, daftar haji 25 juta. Menunggu 26 tahun lagi. Ya, jadi umur 50 dia sudah bisa pergi haji. Jadi Bapak Ibu, itulah bolehkah orang pergi haji dengan meminjam Bapak Ibu ya? Bautang. Padahal haji itu bagi orang yang mampu ya, mampu secara fisik sehat, mampu secara keuangan ada pitih, mampu aman tidak ada perang ya, dan juga ada uang yang ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekarang Bapak Ibu, kalau awak tidak berpitih tapi kita punya penghasilan tetap, katakanlah pegawai negeri ya, untuk store pertama itu 25 juta. Kalau ada alhamdulillah langsung Pak. Itu namanya mampu kita. Tapi kalau tidak ada, kita mau pergi haji juga boleh kita dapatkan pembiayaan ya, atau pinjam di bank syariah 25 juta 5 tahun ya. 25 juta berapa? 5 tahun. Setelah 5 tahun lunas. Apakah sudah berangkat? Belum. Jadi sebelum pergi sudah lunas. Lalu nanti mau berangkat ada tambahan lagi misalnya 25 juta juga. Ya, boleh juga kita pinjam. Itu namanya kemampuannya karena dibantu oleh lembaga keuangan. Ya. Ada juga yang pergi haji karena dibantu oleh anaknya Bapak Ibu ya. Ibunya miskin, bapaknya miskin, rupanya anaknya kaya. Mak, pailah haji, kau pitih. Kalau haji reguler menunggu 26 tahun. Kalau haji plus Bapak Ibu, haji plus itu 250 juta sampai 300 juta. Ya. Menunggu 4 atau 5 tahun. Jadi Bapak Ibu mau pergi haji lewat jalan biasa, tunggu 26 tahun. Lewat jalan tol, tunggu 4 atau 5 tahun. Ya. Baik, itu Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, bagi yang tidak pergi haji, kita diperintahkan berkurban. Banyak pertanyaan tentang berkurban ini Bapak Ibu. Kemarin ada lembaga amil zakat mau-WA saya. Ada namanya sedekah daging. Pak Ustadz, kami buka program sedekah daging. Apa itu sedekah daging? Setiap orang bersedekah 50 ribu. 50 ribunya, ya. Nanti kalau sudah jumlahnya mencapai harga 1 ekor sapi, dari 50 ribu sampai misalnya harga sapi 21 juta, lah tiba 21 juta, dibelikannya sapi, disembelih baru dibagikan. Jadi ini gotong royong namanya. Ya. Saya bilang ini bukan kurban. Ini namanya sedekah. Sedekah daging katanya ya.
Karena kalau berkorban, kata Nabi ada aturannya. Ya, aturannya apa? Binatang yang akan dikorbankan unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Tidak ada berkorban dengan ayam. Saya mau korban 100 ekor ayam Pak Ustadz. Saya sembelih lalu saya gulai, saya goreng kasih kepada orang. Itu bukan kurban namanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, 1 ekor, kalau asalnya Bapak Ibu, bagi kita yang ingin berkurban, beli kambing sendiri, sembelih sendiri, bagikan sendiri. Tidak bisa. Karena kita tidak bisa, maka kita wakilkan kepada panitia, pengurus masjid. Wahai panitia, kami satu berkurban, tolong bantu kami. Maka panitia itu sebagai wakil. Ya. Jadi 1 orang 1 ekor kambing. Misalnya 1 ekor kambing itu 2.600.000 misalnya. Ditambah biaya operasional. Ya, upah tukang bantai, ya, balik kantong, bayi mencari jawi ke pasisir. Itu sudah. Jadi harga kambing misalnya 2.600.000 ditambah biaya operasional 300, jadi 2.900.000. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau, ya balilah surang. Ya, bali surang, bantai surang, bagikan surang. Kalau mau melalui panitia sebagai wakilnya. Begitu. Jadi pesertanya kalau satu ekor sapi 7 orang. Tidak boleh ramai-ramai gotong royong. Ya. Tadi 50.000 ya. Di SDIT Bapak Ibu, SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, anak-anak disuruh basidakah. Ya, di kelas tuh sebelum Idul Adha ini disuruh basidakah. Dikumpulkan uang badonce anak-anak tuh. Sudah sampai jumlahnya 1 ekor sapi, dia belilah sapi. Jadi pesertanya berapa? Banyak. Ya, 3 lokal, 5 lokal. Nah, itu bukan kurban namanya. Kalau kurban itu, kalau sapi untuk 7 orang, ya. Kalau untuk kambing 1 orang. Jadi Bapak Ibu, kalau dikumpulkan ramai-ramai tapi atas nama lembaga, misalnya nih Bapak, gubernur ya, gubernur mewajibkan kepala-kepala dinas berkurban 1 ekor sapi. Tidak ada anggaran untuk berkorban itu, apalagi sekarang efisiensi. Ya. Lalu bagaimana kepala dinas mencari piti? Ya. Misalnya disuruh pegawai-pegawai yang ada di kepala dinas itu menyumbang 50.000 surang. Ya. Dapatlah 1 ekor sapi 21 juta. Lalu baru dikasih ke gubernur, ini sumbangan dari dinas sosial. Tapi atas nama apa? Atas nama lembaga, ya, atas nama lembaga. Jadi begitu Bapak Ibu. Makanya sekarang berapa korban sini? 2,7 ya, 2.700.000. Ya, itu sudah include semua ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu kepada pengurus masjid sebagai panitia, sebagai wakil dari kita. Kemudian ini kalau mau saji awak halamannya kete, ya. Disunatkan Bapak Ibu, sapi itu kalau menjelang Idul Adha diletakkan di halaman musaji, ya, supaya nampak syiarnya, ya. Kalau halaman musaji awak sampi, ya tidak apa-apa, kan bisa itu. Daripada berkurban di dalam musaji, ya. Sebab nanti di dalam masjid ini kotor, bau darahnya tidak cepat hilang. Kalau pagi kita menyembelih, mungkin zuhur masih bau, asar masih bau. Ya, jadi mana yang lebih maslahat, mana yang lebih baik berkurban itu di dalam atau di luar? Saya lihat lebih bagus di luar, ya, sehingga di dalam ini tetap terjamin kesuciannya, kebersihannya, ya. Biarlah di luar itu agak ke sana, kalau perlu agak keluar ke jalan sedikit tidak apa-apa. Ya, ini syiar.
Dulu waktu Ahok jadi gubernur, nggak boleh itu berkurban sampai menggunakan tempat-tempat umum. Ya, gubernur kita orang-orang taat. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu itu ya. Apalagi tadi? Bolehkah berkurban diganti dengan uang? Ya, tak usahlah berkurban payah-payah awak membeli jawi, membantai ya. Tidak boleh Bapak Ibu, karena ini adalah ibadah. Ibadah tidak bisa diganti dengan uang. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan daging kurban ini tidak semuanya disedekahkan. Ya, bisa dibagi 3 Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Sepertiga untuk peserta kurban, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan. Boleh seperti itu. Tapi awak peserta kurban kan tidak dapat seperti itu. Cuma kita dapat kupon istimewa. Ya, lebihnya kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak biasa makan daging. Ya, awak yang tensi tinggi, kolesterol, ya, asam urat. Kalau banyak-banyak makan daging itu tidak sehat ya. Maka diberikanlah kepada orang yang jarang-jarang makan daging. Ini bentuk keberpihakan ajaran Islam kepada orang-orang miskin, Bapak Ibu. Jadi Islam mewajibkan umatnya tidak boleh memperkaya diri sendiri, tapi dia juga harus memberi kebahagiaan kepada yang lain. Ada yang dalam bentuk uang seperti zakat fitrah, zakat, infak, sedekah. Ada yang dalam bentuk daging. Ya, Bapak Ibu, ini untuk menghilangkan mitos. Dulu orang Arab jahiliyah mengagungkan sapi. Sekarang orang India, Bapak Ibu, India itu mengagungkan sapi. Dosen saya ke India 3 bulan. Ya, kalau ada sapi sana dihormati. Ya, coba nanti Bapak lihat di YouTube ya, bagaimana orang India menyembah sapi, sehingga tidak boleh menyembah sapi, menyembelih sapi, karena sapi itu Tuhan. Ya, masa kita mempertuhankan sapi? Ya, jadi tidak untuk menghilangkan mitos keyakinan bahwa sapi itu agung. Tidak, yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana yang baik berkurban di tempat kita atau di kampung atau di Mentawai? Ya. Ya, Bapak Ibu, prinsipnya pemerataan. Kalau di Siko Patang atau di Padang di Masjid Ula Karang tuh sampai 35 ekor. Banyak itu. Ya. Dibantai 1 hari, habis 1 hari. Tapi di daerah pinggir kota, misalnya di Bungus atau di pinggir-pinggir kota Padang ini Bapak Ibu ya, tidak ada 1 ekor pun orang berkurban di sana. Kan tidak rata itu namanya. Tidak pemerataan. Maka alangkah baiknya kalau di sini sampai 30. Sini tahun lalu berapa? 17. Ya. Kalau sampai 20, 25. Sementara di daerah lain tidak ada 1 ekor pun, boleh dioper ke tempat lain. Ya, tapi ada orang kan disunatkan, peserta kurban disunatkan melihat sapinya disembelih, maka dipanggil satu persatu peserta kurban itu. Sekarang kalau sapinya dikirim ke Mentawai, ya, atau uang saja dibeli sapi di Mentawai, awak peserta kurban tidak mencaliknya loh. Tidak apa-apa, karena melihat itu tidak wajib, ya Bapak Ibu. Tapi apakah sapinya dikirim ke Mentawai atau setelah disembelih di sini? Disembelih di sini, dibersihkan, nanti dikirim dagingnya ke Mentawai, bisa juga. Atau sapinya itu. Jadi yang penting apa? Pemerataan. Kalau terlampau banyak di Siko, di kampung awak cuma 1 ekor sapi, di Siko 25, tidak apa-apa kita ikut di kampung ya. Tapi kalau yang dekat dengan kita tentu lebih baik di tempat kita tinggal.
Ya, itu Bapak Ibu tentang kurban ini. Ada satu lagi, ada sebagian ustadz yang kurang tepat memahami ya. Di dalam hadis, ya, man aroda idza dakhala syahrul hajj wa aroda ahadukum an yudhiya, ya, kalau sudah masuk musim haji dan kamu ingin berkurban, janganlah dia memotong kuku dan mencukur rambut. Ini ada ustadz yang bilang tidak boleh potong kuku hewan. Ya, kuku kambing, kuku jawi, ba'alo kan dipotong. Ya. Salah itu Bapak Ibu. Yang tidak boleh siapa? Kita peserta kurban, ya, tidak boleh potong kuku, potong rambut sampai sapinya disembelih. Tapi larangan ini, jadi kita sebagai peserta Bapak Ibu ya, bukan larangan menyembelih kuku kambing, kuku sapi. Untuk apa kambing sapi dipotong kuku? Ya, itu keliru. Yang tidak. Tapi larangan ini tidak seperti larangan ketika pergi haji, ada dendanya. Ya, kalau kini tanggal 1 Zulhijjah, 10 hari lagi baru disembelih, rambut lah panjang, kuku lah panjang. Apakah harus ditunggu dulu? Ya tidak apa-apa, dipotong saja. Ya, karena ini larangan apa? Tidak ada sanksinya seperti kalau kita pergi haji. Demikian Bapak Ibu, bagi dalilnya biasa itu Pak, inna a'tayna kal kausar. Kami sudah banyak memberi nikmat padamu. Ya, Bapak Ibu, nikmat paling besar apa? Sehat. Ya, kata Nabi, man asbaha mu'afan, siapa yang bangun tidur badannya sehat. Alhamdulillah kita sehat Bapak Ibu. Ada orang yang jago lalu jatuh di kamar mandi, meninggal sekali. Ada yang jago lalu stroke, nggak bisa digerakkan tangannya. Ya, jadi siapa yang bangun tidur badannya sehat, negerinya aman, alhamdulillah negeri kita aman, dan ada makanan untuk hari ini, maka dia sudah diberikan dunia dan segala isinya. Ya, Bapak Ibu, awak punya rumah, punya istri, punya suami, punya anak, punya toko, punya deposito, punya pajero. Masa berkorban 2.700.000 tidak bisa? Ya, untuk beralih, untuk jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Bali ada. Masa untuk berkorban aja tidak mau. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah dan berkorbanlah. Bukan untuk kita, bukan untuk Allah. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dagingnya dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah kepatuhanmu, ketakwaanmu. Jadi Bapak Ibu, nikmat yang paling besar apa? Sehat. Kedua apa? Umur panjang. Jadi khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Awak panjang umur, sehat, ada harato, itu sudah besar sekali nikmat Allah itu. Maka disuruh berkurban hanya 2.700.000, masa tidak mau? Ini karena kita terlalu cinta dengan harta. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita jadi peserta kurban. Tapi jangan salah tadi ya, 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor kambing. Asalnya apa? Beli sapi, beli kambing sendiri, potong sendiri, bagikan sendiri. Tidak bisa. Maka kita angkat panitia. Panitia itu adalah pengurus masjid. Ini perlu biaya, ada kos. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu, supaya pemerataan jangan menumpuk di sini saja, di daerah lain ada yang kekurangan. Alangkah baiknya sebagian dibagikan ke tempat lain. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkorban nanti di halaman saja. Sebab kalau di masjid nanti masjidnya kotor ya.
baunya sampai asar sampai maghrib ya. Belum lagi nanti macam-macam orang dalam masjid, lebih baik di halaman. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.